nanti Allah yang menguasai hati ini, langsung saja Allah kasih gelisah, galau, cemas, bingung. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Karena memang diri kita ini sepenuhnya dalam penguasaan Allah. Nah, makanya Rasulullah SAW selalu doa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup, yang ya qayyum, yang berdiri sendiri, mengurus segala-galanya, tiada henti dan tidak memerlukan bantuan siapapun. Birahmatika, dengan rahmatika, kasih sayangmu, astagits, tolonglah saya, istighosah tuh minta tolong kepada Allah. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Ini wasiat Rasulullah kepada putrinya Fatimah. Jadi kalau kita terlalu banyak berpikir dan terus memikirkan menyelesaikan masalah, itu bagus. Tapi kalau kita tidak bergantung kepada pertolongan Allah dari awal, di tengah, dan akhir, kita sudah salah. Karena Allah menciptakan persoalan, masalah bagi kita, yaitu untuk kembali kepada Allah, yakin kepada pertolongan Allah. Nanti Allah akan mengatur pikiran kita. Kalau kita harus dapat ilmu, akan sampai ilmu itu kepada kita. Entah gimana caranya, mungkin lihat YouTube atau tidak sengaja. Nah, sekarang yang sedang nonton ini udah mesti nih, Allah kalau menginginkan ilmu ini sampai kepada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat bakal nonton ini. Pasti nonton. Karena apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Kalau kita akan diberi ilmu oleh Allah, ilmu itu akan sampai kepada kita. Kalau kita harus ketemu dengan seseorang dan orang itu akan jadi jalan pertolongan dari Allah, akan ketemu kita dengan dia. Ada jalannya. Kalau kita harus dapat sesuatu, dan sesuatu itu mesti akan ada jalannya sampai kepada kita. Dan Allah yang mengatur semua. Karena semua makhluk yang ada ini diatur oleh Allah. Kalau kita harus ketemu seseorang, nanti akan ada jalannya kita ketemu. Kita punya hutang dan Allah akan membayar hutang kita. Itu pasti terbayar. Syariatnya nanti akan jalan. Apakah kita dipertemukan dengan orang yang mau berzakat, dan orang yang berzakat itu sangat ingin bayar zakat untuk melunasi hutang seseorang. Allah tahu isi hati setiap orang. Nanti Allah gerakan. Sepertinya kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Mana ada kebetulan? Kan? Semua urusan terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Maka nanti akan ketemulah yang bayar hutang. Aduh ya Allah, ini tambah syukur, tambah sujud. Yang punya uang juga akan tambah senang kalau hatinya. Nah, demikianlah. Tidak ada satupun kejadian yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, illa biiznillah. Bagaimana nih kalau orang menjanjikan sesuatu tanpa izin Allah tidak terjadi? Jadi Allah yang maha mengatur segalanya, Allah yang membulak-balik setiap hati, Allah yang membulak-balik setiap pikiran, Allah yang menggerakkan setiap jasad. Semua makhluk yang ada, kucing, tikus, kuman, virus, gajah, jerapah, angin, badai, petir, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah, didesain oleh Allah, semuanya milik Allah, semuanya diurus oleh Allah, dan semuanya takluk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita ada masalah, bolehkah kita mikir? Harus mikir. Tapi jangan pernah lepas dari keyakinan Allah yang menguasainya. Jadi kalau kita lepas dari Allah, itulah masalah kita. Nanti ada alarmnya gelisah, ya. Kan hati kita ini dikuasai Allah. Allah tahu nih hati kita lagi nggak ingat ke Dia, hati kita lagi bersandar kepada selain Dia. Nanti Allah yang menguasai hati ini, langsung saja Allah kasih gelisah, galau, cemas, bingung. Nah, ini adalah cara Allah mengingatkan kita bahwa
ada yang kelewat nih, yaitu kembali kepadanya. Makanya alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika pukulan pertama musibah itu kena ke kita, maka orang yang sabar itu kan pada pukulan pertama, ke siapa nih dia? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Harusnya ketika pukulan pertama kejadian, yang pertama adalah kami sesungguhnya milik Allah dan kami semua kembali kepada ayat Allah. Lihat ayat sebelumnya, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang sabar? Yang ketika ditimpa musibah, lalu lihat kalau sudah gitu apa yang terjadi sesudahnya? Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ustadz, bisa dibacakan lengkapnya ini surat Al-Baqarah ayat berapa, Ustadz? Ya, walanabluwannakum surat Al-Baqarah pada ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sesungguhnya kami akan beri kamu cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa-jiwa dan buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi musibah itu hanya baru bisa menimpa kita dengan izin Allah. Baik rasa takut, Allah yang mengambil ketenangan di hati kita, kelaparan, walaupun ada makanan dibuat aja sakit mah, sariawan, atau susah nelen kita akan kesulitan makan. Lalu Allah juga yang akan mengambil harta kita sehingga kita dalam kesulitan seperti sekarang ini nih, sebagian lagi sulit harta. Lalu jiwa-jiwa Allah yang membuat wafat, sakit, lalu Allah juga memberikan ujian bagi infrastruktur, kekurangan buah-buahan dan sebagainya, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, yaitu alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ditimpa musibah mereka berkata sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapatkan karunia yang besar. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka dapat kasih sayang Allah, ampunan Allah, dan petunjuk. Wah, kalau orang sudah dapat petunjuk dari Allah, ya itu solusi namanya ya.